Tribuners, ada Nila hari ini nemenin Tribuners di Health Talk. Dan memasuki bulan Ramadan ini tampaknya jadi salah satu momen yang sangat amat dinantikan oleh seluruh umat muslim begitu ya. Tribuners, ini selain memang untuk mengubah pola makan dari sahur, kemudian berbuka puasa, begitu berpuasa ini juga digadang-gadang bisa berdampak baik untuk kesehatan. Tapi bagaimana kemudian Tribuners berpuasa untuk penderita hipertensi? Bagaimana kemudian batas aman penderita hipertensi ini untuk bisa sebulan penuh berpuasa? Apakah ada kiat-kiatnya atau tips begitu ya? Saya akan langsung membahasnya dalam tema Healthy Talk hari ini, Tribuners, pengaruh puasa pada penderita hipertensi. Sudah langsung di samping saya ada Dokter Ahmad Akbar SPPD. Dokter, Halo, terima kasih Mbak Nila. banyak sudah Sama-sama, terima datang. kasih juga atas undangannya. Ini lagi sibuk apa berarti dokter belakangan Biasa ini? praktek syuting gitu kayaknya ya. Siap, ini juga terima kasih udah nyempetin waktunya buat Iya. diskusi sama Nila hari Ya. ini. Kita bahas bagaimana kemudian nanti hipertensi ini atau penderita hipertensi ini bisa atau tidak berpuasa gitu ya dok. Tapi sebelumnya mungkin Tribuners juga harus tahu apa sih sebenarnya hipertensi itu sendiri gitu dok. Oke, jadi kita sebutannya Tribuners ya, Iya, Mbak Nila ya. betul. Ya Tribuners yang pemirsa semuanya bahwa hipertensi ini adalah suatu gangguan dari tekanan darah yang kronis dan menetap ya. Jadi istilahnya adanya kenaikan dari tekanan darahnya ini secara kronis dan kadang kalau tidak diketahui atau tidak diobati ya akan menetap seperti itu. Jadi kalau kita istilahkan angkanya maka dikatakan hipertensi stage 1 apabila lebih dari sama dengan 140 atau bawahnya lebih dari sama dengan 90 gitu, Mbak. Oke, di angka atasnya 140 dan rata paling bawahnya adalah di 90. Itu sudah masuk ke stage 1 hipertensi ya. gitu ya, Dok ya. Lalu ini sebentar lagi kan sudah momen masuk puasa gitu, Yap. dokter. Kemudian pasti banyak sekali mungkin orang-orang penderita hipertensi juga bertanya-tanya, sebenarnya boleh atau tidak sih penderita hipertensi untuk kemudian bisa sebulan penuh menjalani puasa? Ya, jadi berpuasa itu adalah suatu, mungkin kalau bagi umat muslim ada kewajiban ya Mbak ya. Jadi dan selain dari kewajiban juga, dia juga menyehatkan. Jadi fakta-fakta banyak sekali penelitian yang menyebutkan bahwa puasa ini turut menyehatkan suatu kondisi baik yang belum tidak ada penyakit sebelumnya atau sudah ada penyakit sebelumnya. Katakanlah kita bicara saat ini adalah hipertensi tekanan darah tinggi ya. Nah, ternyata dalam penelitian pun puasa ini jika dilakukan dengan benar ya, dengan pola yang benar ya, nutrisi masuk yang benar, istirahat yang benar, ini menyehatkan termasuk membantu menurunkan tekanan darah itu sendiri, Mbak Nila. Wow, justru berdampak baik karena bisa membantu menurunkan tekanan darah itu sendiri. Oke, ini jadi salah satu hal yang cukup menggembirakan juga berarti Dokter Akbar karena bisa jadi salah satu momen agar penderita hipertensi bisa 1 bulan penuh, artinya kemudian untuk bisa berpuasa. Lalu pertanyaan selanjutnya dokter, ada tidak menu-menu tertentu gitu yang baik untuk sahur maupun untuk berbuka puasa bagi penderita hipertensi? Oke, kalau menu-menu tertentu biasanya tidak hanya pada hipertensi saja ya, pada orang yang tidak memiliki penyakit tertentu juga harus menjaga pola makannya. Betul. Tapi kalau pada orang hipertensi ini mungkin kita khususkan lebih yang dietnya rendah garam, ya rendah garam dan juga termasuk rendah gula kalau dia ternyata ada kegemukan atau obesitas sehingga ini akan memicu istilahnya terjadinya kenaikan tekanan darah ataupun gula darah. Kalau hipertensi dia diet rendah garam rendah gula pun juga harus dianjurkan gitu pada penderita-penderita yang hipertensi plus ada obesitasnya. Nah, kenapa? Selain itu juga yang tinggi garam ini itu tuh mudah bikin jadi haus, Mbak. Kan jadi kan garam itu kan suka air ya, narik air terlalu banyak air jadi tekanannya jadi naik dan kita jadi kan terasa haus terus. Nah, kalau terasa haus terus kan dehidrasi, gampang lemas. Jadi nggak sehat gitu kan. Jadi kita tetap mengimbangi karbohidrat, protein, terus kita juga mengimbangi dari lemaknya juga ya, terus juga mengimbangi dari vitamin ya, buah dan sayur dan tentunya juga air putih yang cukup 2 liter per hari. Supaya terhindar dari dehidrasi karena kalau makanan terlalu asin, terlalu berlemak, terlalu berminyak itu kan mengundang nanti cepat haus. Nah, cepat haus ini akan jadinya dehidrasi kan nggak boleh makan kan? Nggak boleh minum juga ya. Jadi itulah tadi kenapa harus memilih menu makanan yang gizi seimbang dan juga diet yang rendah garam, rendah gula dan cukupi cairan
2 liter per hari. Oke, contoh dari Ya. menu-menu yang kemudian Iya. bisa membantu untuk menghindari pantangan-pantangan yang disebutkan dokter tadi. Boleh, Contohnya apa, misalnya Dok? kita menggunakan nasi ya, boleh nasi putih ataupun nasi merah atau karbohidrat kompleks lainnya, misalnya kayak kentang, ubi untuk mengganti karbo ya. Lalu juga bisa kita, pemirsa Tribuners bisa mengimbangi dengan sayur-sayuran, sayur bayam, misalnya kangkung, lalu proteinnya bisa dari ayam ataupun daging tanpa lemak atau dada ayam yang tanpa lemak ya. Terus juga ada menu-menu pelengkap lainnya seperti buah-buahan. Ya, nanti kalau buka puasa dia pakai kurma untuk karbohidrat simpleknya supaya cepat membalikan gula darah gitu. Kalau cemilannya, dokter, karena cemilannya banyak dibatasi nih. Yang kadang kan kita banyak keripik-keripik, gorengan, keripik, apalagi ya. seharian nggak makan. Benar, gitu kan? jadi kayak itu harus dibatasi karena apa? Karena itu kan tinggi natrium ya, tinggi garam sehingga nanti menyebabkan kita haus terus, banyak minum ataupun nanti terjadinya si natriumnya menarik cairan dalam pembuluh darah, akhirnya tekanan darahnya meningkat. Nanti tidak terkontrol, ini kan berbahaya gitu. Oke, jadi masih dibolehkan untuk tapi keripik, gorengan dan dibatasi, sebagainya. Ya. Tapi dibatasi. Ya. Kalau misalnya gorengan gitu ya, Dok ya, kemudian konsumsinya 1 atau 2 gitu, apakah masih aman, Dok? Oke, 1-2 saat berbuka itu masih aman. Oke, masih aman. Jadi kalau mau makan gorengan atau keripik-keripikan untuk buka puasa ya, Dokter Akbar ya, berarti 1 atau 2 aja cukup untuk penderita hipertensi agar kemudian bisa sebulan penuh menjalani puasa gitu. Oke, baik. Dok, ini tadi tips makanan, pantangannya juga udah dikasih tahu. Kemudian ada tidak sih, Dok, sebenarnya tanda bahaya gitu kan yang mengharuskan mungkin di pertengahan hari penderita hipertensi itu mau tidak mau harus membatalkan puasanya. Oke. Jadi kalau penderita hipertensi, jadi tekanan darah itu tidak menjadi tolak ukur untuk membatalkan puasa ya, karena dikatakan begini, kalau gula darah kan ada tolak ukurnya, kalau terlalu rendah harus dipecah gitu. Tapi kalau tensi, banyak kan orang tidak berkeluhan kan, kadang 90% tanpa keluhan, ada yang mungkin nyeri kepala, ada mimisan atau muntah gitu karena dia saking nyeri kepalanya gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada keluhan, maka tensi ini masih dianggap aman ya, 150 atau 60 asal nanti dievaluasi untuk dosis obatnya. Nah, kalau dari secara segi keluhan nih, kapan kita harus mewarning sign-nya gitu ya. Apabila ada yang pertama nyeri kepala hebat. Ya, nyeri kepala hebat ini takutnya ini tanda-tanda peningkatan tensi yang luar biasa ya, yang kegawatan hingga menyebabkan risiko stroke ya, maka harus segera ke vaskes untuk mengecek tensi gitu ya. Atau ada muntah, kalau muntah otomatis batal ya, Mbak ya. Kalau muntah menyemprot muntah terus, atau ada kelemahan dari anggota badan, kok lemah sebelah gitu, gejala-gejala awal stroke dengan tensi yang tinggi. Karena tensi tinggi ini ada yang hipertensi stage 1, stage 2, atau stage 3 atau kegawatan hipertensi tadi Mbak. Nah, kalau kegawatan ini kan di atas 180/110 dengan ada yang dengan pusing, ada yang bisa dengan sesak nafas, ada yang dengan nyeri kepala gitu ya, ada juga yang dengan gejala stroke. Nah, ini kegawatan nih Mbak. Jadi harus segera diturunkan atau mungkin dibatalkan puasanya. Tapi itu biasanya diketahui dari keluhan yang sudah sangat parah di vaskes kesehatan gitu ya, kesehatan gitu. Jadi kalau untuk kesehari-hari, jika ada nyeri kepala terus bisa dibawa tidur, istirahat, terus mereda, saya rasa belum perlu untuk membatalkan puasa. Harus tahu diri juga. Maksudnya harus paham gimana kemudian tubuh nih kira-kira sanggup tidak ya, gitu ya, Dok ya, untuk kemudian membawa puasa ini sampai nanti berbuka. Kalau tidak, berarti dianjurkan sangat amat untuk jika kemudian tidak ada keluhan yang membatalkan. tadi, masih oke. Masih oke, Tribuners, untuk kemudian bisa berpuasa. Kalau untuk penderita hipertensi yang mungkin gitu ya, Dok ya, memang sudah mendapatkan resep dokter yang memang harus mengkonsumsi obat, itu gimana anjurannya, Dok? Jadi nanti mungkin peminum obatnya kan nggak masalah ya, hipertensi itu biasanya ada yang malam, ada yang pagi nih obatnya. Kalau pagi bisa diganti setelah sahur, kalau malam ya bisa jadi setelah berbuka gitu. Nah, tapi kan kita tidak hanya mengandalkan obat ya, terutama pada pasien-pasien saya selalu mengedukasikan untuk pola hidup sehat, bagaimana dengan memilih menu sahur yang baik tadi, termasuk juga aktivitas fisik ya, olahraga secara ringan kan masih boleh ya. Jadi tidak boleh olahraga berat-berat karena takut dehidrasi. Tapi kalau yang ringan kan masih boleh jalan santai atau menjelang olahraganya menjelang berbuka atau setelah sahur, itu juga sangat dianjurkan. Jadi jangan mentang-mentang puasa sakit tiduran terus nih, gitu ya. Tiduran terus akhirnya malah bukannya menguruskan badan. Ya kan kita kan puasa itu kan menahan dari makanan, minuman serta omongan negatif juga ya, terus stres
rileks juga, menahan emosi, itu kan juga membantu dari menurunkan tekanan darah. Oke. Jadi kalau misalnya kita hanya mageran, tiduran aja, akhirnya kalori yang harusnya apa istilahnya dikeluarkan untuk menjadi sumber energi, kalau tiduran nanti timbun lemak, Mbak. Jadi kalau timbun lemak, resiko obesitas tendensinya bukannya turun malah naik kan. Jadi aktivitas fisik juga harus diseimbangkan. Jadi obat-obatan dari dokter tetap harus dipatuhi dengan evaluasi kontrol sesuai dengan anjuran dokter tersebut. Gitu. Oke, ini berarti kalau tadi sempat disinggung olahraga, Dokter Akbar bisa dilakukan ini di momen-momen apa aja untuk menderita hipertensi, lalu olahraga semacam apa gitu yang kemudian aman untuk mereka? Jadi untuk penyakit-penyakit kronis, hipertensi, diabetes itu memang kita ada menganjurkan olahraga itu kan menjelang berbuka atau setelah sahur dengan intensitas yang ringan dan sedang. Seperti misalnya jalan kaki, jalan santai, atau bisa senam yang ringan ya, jangan senam aerobik yang terlalu berlebihan, tadi takutnya malah dehidrasi. Senam yang ringan misalnya berjemur di bawah matahari pada jam 7 atau jam 8 yang masih ada vitamin D-nya, fitosterolnya untuk memecah kolesterol di bawah lemak supaya jadi vitamin D ya. Nah itu nanti gerak-gerakan ringan seperti stretching ringan seperti itu yang tidak begitu menguras tenaga. Gitu. Jadi harus diimbangi antara olahraga tadi. Agar tidak dehidrasi juga ya, jadi tidak boleh terlalu berat juga. Tidak boleh terlalu berat agar kemudian menghindari dehidrasi. Ini soal dehidrasi saya ingin singgung lebih dalam, Dokter Akbar. Kan kalau puasa kan pasti kita di sahur, kemudian di berbuka, untuk momen kita bisa minum, tadi sempat dibilang untuk 2 liter gitu kan. Ini apakah kemudian di momen sahur dan juga berbuka ini ada tips atau triknya? Kan tidak mungkin kita langsung mengonsumsi otomatis 2 liter kita gitu langsung kan. Bisa langsung kembung ya. Jadi ya benar sekali. Jadi kalau anjurannya kita menggunakan metode 2-4-2. Ya 2 gelas berbuka, nanti 4 gelasnya itu saat kita setelah sholat atau sebelum tidur. Sholat tarawih gitu 2-4-2. Terus 2 laginya kita saat sahur. Jadi kan itu 8 gelas tuh. 8 kali 5 kan bisa jadi semacam 2 liter. Gitu. Ada polanya tadi yang bisa diambil 2-4-2. Wah, ini juga untuk yang bukan penderita hipertensi juga bisa menggunakan pola yang sama, Dok? Iya, jadi ini untuk orang yang sehat dan penyakit hipertensi masih terkontrol. Tapi kalau misalnya ada gangguan jantung, ada gangguan ginjal, itu beda lagi. Kita konteksnya nanti itu ada restriksi cairan tersendiri yang dianjurkan oleh dokternya. Tapi kalau untuk hipertensi dan orang sehat yang tanpa ada komplikasi jantung, gagal ginjal atau gagal hati, minumnya 2-4-2 tadi, Mbak. Wow, luar biasa sekali. 2 pertanyaan terakhir dari saya. Udah terakhir ya. Ini kan biasanya kan misalnya penderita hipertensi bisa dikontrol dari makanan yang dibuat oleh si penderita hipertensi sendiri. Lalu bagaimana kemudian kalau misalnya kita adalah keluarga yang punya saudara penderita hipertensi? Kan menu-menunya juga harus disesuaikan. Betul. Itu gimana, Dok? Jadi memang diet yang dari si penderita hipertensi kan rendah garam ya, rendah gula, juga rendah kolesterol, juga lebih baik ya. Sebenarnya kita jangan hanya membatasi pada orang yang sakit saja, kita pun juga sebenarnya butuh ya. Maksudnya orang tidak memiliki penyakit kronis pun juga harus menjaga pola makannya. Kan terlalu asin juga nggak boleh, terlalu manis juga nggak boleh, karena terlalu naikin gula darah, tensi, ataupun berujung pada rasa haus yang berlebihan saat berpuasa, jadi lemas gitu ya. Nah jadi kalau memang diet rendah garamnya ini harus banget dipisah sama keluarga yang tidak non sakit gitu ya, bisa digunakan masakannya dipisah tuh, Mbak. Atau dia menggunakan garam khusus yang rendah natrium. Gitu. Ada tuh garam yang rendah natrium gitu. Opsinya adalah memisahkan makanan sendiri atau menggunakan garam yang rendah natrium yang lebih sehat. Atau juga bisa disamain, tapi kemudian kita yang memang bukan penderita hipertensi ya ikut menjaga pola makan baik lebih aja, baik. ya. Malah lebih baik dong. Betul. Ini justru jadi lebih baik, sama-sama menjaga kesehatan, menjaga yang sakit, menjaga yang sehat juga. Tetap sehat, benar sekali. Baik. Dok, ini sekaligus closing statement. Ada pesan tidak sih dari Dokter Akbar untuk Tribuners nih bagi para penderita hipertensi biar puasanya tetap aman sebulan penuh tanpa ada halangan dan suatu apapun? Untuk para Tribuners semua, jadi jangan takut untuk berpuasa walaupun memiliki penyakit kronis ya. Jadi yang pertama, dalam hal ini kita bahas adalah hipertensi. Jadi puasa ini adalah kewajiban dari umat Muslim itu sendiri. Jadi kenapa orang mau memperoleh ibadah kok dilarang-larang gitu ya? Jadi
apalagi puasa ini adalah salah satu tips untuk menyehatkan ya. Jadi karena dia selain dari menahan makanan, menahan minuman ya, juga menahan emosi, amarah, itu kan mengendalikan dari hormon stres yang dapat meningkatkan tekanan darah, dapat meningkatkan gula darah ataupun asam lambung ya gitu. Jadi semuanya itu teredam, lebih meredam. Dan karena adanya puasa ya, jadi pola makan lebih teratur, jadi lebih sehat ya. Dan juga pengurangan atau pemecahan lemak dalam tubuh cenderung menurunkan berat badan. Nah, berat badan turun sehingga tekanan darah harapannya ikutan turun, gula darah juga ikut turun. Jadi lebih sehat. Jadi jangan lupa untuk tipsnya, satu, jangan pernah melewatkan sahur. Ya. Jadi walaupun sunnah dari Muslim juga sunnah ya, tapi juga itu dari efek kesehatan juga sangat baik untuk cadangan asupan kalori kita nanti gitu ya. Jadi jangan lupa melewatkan sahur, dan sahur menunya pilihlah yang clean food ya. Jadi kayak sayur bening, sayur sop dengan protein yang seimbang, ayam boleh ya. Tapi takutnya kalau terlalu santan berminyak nanti mengundang rasa haus di pagi harinya. Ya. Jadi terus cukupi cairan tadi, cukupi cairan, lalu banyak buah dan sayur juga ya. Dan yang paling penting juga aktivitas fisik atau olahraga sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau sudah melakukan dengan pola hidup ini yang benar dan menu sahur juga terjaga dengan baik ya, insya Allah puasanya nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, baik yang sehat ataupun yang sudah ada penyakit sebelumnya terkontrol dengan baik. Ini sedikit dokter sebelum saya closing, ketinggalan satu pertanyaan dari saya adalah ketika di momen pagi sahur, kemudian rasanya apakah aku nanti akan kuat seperti itu, kayak ada rasa-rasa pusing atau tanda-tanda bahwa ini tekanan darahnya akan naik. Kalau anjuran dari dokter apa kemudian bisa dicoba untuk puasa aja atau lebih baik kalau rasanya tidak enak tidak usah berpuasa sekalian? Tadi warning sign-nya adalah nyeri kepala hebat, muntah ya, atau ada kelumpuhan dari badan sebelah gitu, mungkin itu harus dibatalkan, segera ke rumah sakit. Tapi kalau cuman gangguan nih, hanya pusing-pusing sedikit, mending istirahat saja, bisa dibawa tidur ya. Itu jika istirahat membaik maka bisa dilanjutkan berpuasa. Itu bisa kemudian jadi opsi biar tetap bisa penuh puasanya ya. Benar. Terus paling penting juga nih Mbak Nila, kalau tidak boleh langsung tidur setelah sahur ya, itu sangat berbahaya nanti ya. Tidak boleh langsung tidur setelah sahur karena ini juga momen bulan Ramadan. Alangkah lebih baik untuk kemudian tadi bisa sedikit-sedikit olahraga atau ya beribadah untuk melakukan hal-hal yang olahraga positif ringan atau beribadah, lanjutkan dengan baca Quran ya Mbak ya. Melakukan aktivitas yang baik, yang pastinya Tribuners, biar ini penderita hipertensi atau teman-teman yang mungkin menjaga kesehatan juga untuk umum bisa sama-sama tadi saling menjaga makan, kemudian bagaimana mengatur olahraga, minum juga harus diatur, Tribuners. Kemudian banyak hal hal positif yang bisa dilakukan di momen-momen puasa kali ini gitu. Oke, Dokter Akbar, terima kasih banyak. Nggak kerasa kita harus menyudahi obrolan kita hari ini dengan tema bagaimana kemudian pengaruh puasa bagi penderita hipertensi bisa membawa dampak positif, Tribuners. Tadi disampaikan oleh Dokter Akbar. Semoga di lain kesempatan Dokter kemudian kita bisa berbincang untuk tema-tema yang lainnya. Tribuners juga bisa usulkan tema apa yang kemudian bisa kita bahas dengan dokter spesialis pastinya dalam program Healthy Talk. Kali ini waktunya Dokter Akbar dan juga Nila untuk pamit. Dalam kesempatan kali ini kita masih akan berbincang di kesempatan lainnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.